Aku mendengar kalimat itu di lorong rumah sakit Sentosa saat hujan di luar masih mengguyur tanpa henti. Suara anak laki-laki itu bergetar serak karena kedinginan. Sebuah permohonan maaf, tetapi di dalamnya tersimpan keputusasaan yang membuat seluruh ruangan terdiam. Anak laki-laki itu, kira-kira 10 tahun, basah kuyup, sedang berlutut di samping ranjang, tangannya menggenggam erat tangan mungil adik laki-lakinya yang baru lahir dan membiru. Aku berdiri di sana, tidak bisa mengalihkan pandangan. Pagi ini, aku hanya berniat datang untuk pemeriksaan kesehatan rutin, sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh CEO seusia 38 tahun sepertiku. Aku, Arif Mahendra, Presiden Mahendra Group, seseorang yang sering disebut orang sebagai hanya tahu tentang kontrak dan keuntungan. Namun hanya dalam beberapa menit, aku telah menyaksikan sesuatu yang seumur hidupku belum pernah aku hadapi. Kehidupan yang berada di ambang kematian, dan sebuah kasih sayang yang murni dan menyakitkan. "Dokter," aku berteriak keras saat melihat bayi yang baru lahir itu kejang. Para perawat bergegas datang, mendorong ranjang, sementara sang kakak masih memegang ujung pakaian mereka, berteriak, "Tolong selamatkan adikku. Aku berjalan semalaman baru sampai di sini." Matanya merah karena kurang tidur, di tangannya terdapat lepuh-lepuh karena kedinginan dan air hujan. Aku segera melepas jaketku, melingkarkannya di tubuhnya, sensasi dingin yang menusuk tulang membuatku tersadar. Sudah berapa lama aku tidak menyentuh seseorang dengan kepedulian yang tulus? Anak laki-laki itu berbisik lirih, "Namaku Raffi, nama adikku Iqbal. Paman, jangan biarkan adikku mati." Aku tidak sempat menjawab. Pintu ruang gawat darurat tertutup rapat, lampu merah menyala. Aku berdiri di sana, di tengah lorong yang ramai, hujan masih turun di balik jendela kaca. Tetesan air jatuh ke sepatuku, bercampur dengan sesuatu yang terasa lebih hangat, mungkin air mataku sendiri. Sekitar 1 jam kemudian, dokter keluar, wajahnya masih tegang. Bayi itu sudah melewati masa kritis, tetapi jika terlambat 10 menit lagi, kami tidak akan bisa menyelamatkannya. Aku mengangguk, mataku tidak lepas dari sang kakak. Raffi terduduk lemas di lorong, bibirnya membiru, gelas susu hangat di tangannya bergetar hebat. Aku mendekat, berkata pelan, "Adikmu sekarang baik-baik saja. Kamu juga perlu makan sesuatu." Dia mendongak, menatapku dengan mata yang bercampur antara rasa syukur dan ketakutan. "Paman, apakah paman orang yang diutus oleh Allah?" Karena ibu bilang, "Jika aku percaya, dia akan mempertemukanku dengan orang baik." Tenggorokanku tercekat, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam cahaya lampu kuning redup di lorong, wajah Raffi kecil namun memancarkan cahaya aneh. Cahaya yang sudah lama hilang dari orang dewasa sepertiku. Setelah mengurus prosedur rawat inap, aku membawa Raffi ke ruang tunggu. Dokter memberitahuku, anak ini kelelahan karena berjalan semalaman. Kami menemukan kapalan tebal di telapak kakinya. Mungkin sudah lama mengembara. Aku bertanya pelan, apakah tidak ada kerabat yang menemani? Tidak, hanya mereka berdua bersaudara. Anak itu bilang ibunya sudah lama meninggal. Ketika Raffi sadar, aku duduk di samping ranjang. Bau obat antiseptik, suara hujan, dan udara dingin membuat ruangan terasa seperti dunia lain. Aku bertanya, "Raffi, di mana orang tuamu?" Dia terdiam sangat lama, lalu menjawab, "Ayahku meninggal dalam kecelakaan proyek tahun lalu. Ibu tiri pergi 3 bulan kemudian. Ibu kandungku meninggal sejak aku masih kecil. Sekarang hanya tinggal aku dan adikku." Aku merasa hatiku teriris. Seorang anak berusia 10 tahun berbicara tentang kematian dengan tenang, seolah dia sudah belajar menerima segalanya. Dia menatapku, matanya jernih, namun penuh kedewasaan. "Kemarin hujan deras, Iqbal kedinginan, dan aku tidak punya susu. Aku ingat ibu pernah bilang, kalau ada hal buruk terjadi, pergilah mencari rumah sakit. Karena di sana orang-orang menyelamatkan nyawa. Jadi aku pergi. Berjalan terus sampai melihat lampu terang. Aku bertanya, 'Kamu berjalan kaki?' Dia mengangguk.
Ya, dari Tambora sampai sini, aku tidak punya uang. Aku menghela napas. Jarak itu lebih dari 10 kilometer. Seorang anak tanpa alas kaki menggendong bayi yang baru lahir, berjalan semalaman di tengah hujan dan angin. Bagaimana kamu tahu jalannya? Tanyaku lagi. Raffi menjawab, suaranya lemah namun mantap. Aku berdoa, lalu mengikuti lampu. Aku percaya Allah akan menunjukkan jalan yang benar. Aku memalingkan wajah, tidak ingin dia melihat mataku yang basah. Aku, pria yang pernah berpikir tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menyentuhnya, kini gemetar di hadapan keyakinan seorang anak kecil. Beberapa saat kemudian dia bertanya padaku, suaranya pelan seolah takut. Paman punya keluarga? Aku menjawab pelan, tidak. Paman tinggal sendirian. Dia mendongak, menatapku seolah sedang menimbang sesuatu, lalu berkata, kalau begitu Allah sangat baik pada paman, karena paman masih bisa memilih seseorang untuk disayangi. Aku tidak mengerti mengapa kalimat itu membuat hatiku begitu terikat. Mungkin karena aku tahu selama bertahun-tahun aku telah memilih segalanya kecuali hal itu. Dokter masuk, tersenyum. Kabar baik, bayi itu sudah sadar. Kami pindahkan ke ruang anak sekarang. Raffi melonjak, berlari mengikuti. Aku ikut bersamanya, tidak bisa menjelaskan mengapa aku melakukan itu. Di ruangan kecil, bayi Iqbal terbaring tenang, napasnya lemah, namun teratur. Sang kakak menggenggam tangan adiknya, memanggil pelan. Iqbal, jangan takut. Abang sudah menepati janji pada ibu, kamu akan hidup. Aku berdiri di belakang, melihat pemandangan itu dan merasakan tenggorokanku tercekat. Seorang anak yang baru saja kehilangan segalanya, tetapi masih tahu cara menepati janji. Sementara aku, yang memiliki segalanya, justru tidak tahu apa yang harus aku pertahankan. Aku meletakkan tangan di bahu Raffi, berkata pelan, kamu sangat berani, kamu telah menyelamatkan adikmu. Dia tersenyum lemah. Aku hanya melakukan apa yang ayahku ajarkan, Paman. Aku bertanya, apa yang ayahmu ajarkan? Ayah bilang, ketika kamu melihat seseorang butuh bantuan, meskipun kamu tidak punya apa-apa, kamu tetap bisa memberi mereka kebaikan. Aku merasa hatiku seperti diremas seseorang. Kebaikan, sesuatu yang pernah aku anggap mewah, kini diucapkan dengan alami dari mulut seorang anak yang kelaparan. Aku tiba-tiba bertanya, apa pekerjaan ayahmu? Beliau insinyur proyek, tapi beliau sudah meninggal. Aku berhenti, ada sesuatu yang aneh di dalam hatiku. Siapa nama ayahmu, Raffi? Dia menjawab, sangat polos, Faisal Rahman. Aku terdiam kaku. Nama itu bergema di kepalaku seperti sambaran petir di siang bolong. Faisal, teman dekatku saat kuliah, orang yang pernah bersamaku merintis usaha, lalu pergi setelah terjadi perselisihan, orang yang meneleponku malam sebelum dia meninggal, yang tidak aku angkat. Aku menatap Raffi, matanya seperti memiliki nyala api dalam kegelapan. Aku tahu, sejak saat itu takdir telah membawaku kembali pada hutang terbesar dalam hidupku. Hujan di luar masih belum berhenti. Tetapi di dalam diriku, ada sesuatu yang baru saja mencair, bukan rasa dingin, melainkan lapisan es yang telah menyelimuti hati selama bertahun-tahun. Jika kamu ketika dihadapkan pada seorang anak yang berkata, aku hanya ingin menepati janji pada ayah, jangan biarkan adikku mati. Apakah kamu cukup berani untuk melangkah maju, atau akan berbalik seperti orang lain di tengah hujan dingin itu? Silakan tinggalkan komentar 1 jika kamu akan memilih untuk tinggal dan membantu. Atau 2, jika kamu masih percaya bahwa ada permohonan yang terlahir hanya untuk menguji hati manusia. Aku pernah berpikir aku telah belajar melupakan, tetapi sebenarnya manusia tidak pernah benar-benar bisa melupakan hal-hal yang paling mengganggu. Itu hanya diam, menunggu hingga suatu hari tiba-tiba ketika sebuah wajah, sebuah suara, sebuah nama terdengar. Maka seluruh kenangan akan pecah, menarik kita kembali ke tempat yang pernah kita hindari. Keesokan paginya, aku kembali ke rumah sakit Sentosa. Sisa hujan tadi malam masih menempel di atap,
langit mendung dan dingin. Di ruang pemulihan, Raffi sedang duduk di samping ranjang adiknya, wajahnya cekung, tetapi matanya anehnya bersinar. Anak laki-laki itu menggenggam tangan Iqbal, berbisik pelan sesuatu yang tidak aku dengar jelas. Aku berdiri di luar pintu, tidak ingin mengganggu momen itu. Perawat memberitahuku, anak itu tidak mau makan apapun sejak semalam. Aku masuk meletakkan kotak makan dan segelas susu di meja. Raffi, kamu harus makan agar bisa merawat adikmu. Anak itu mendongak, mata jernihnya menatapku. Aku tidak lapar, Paman. Adikku masih lemah, aku takut jika aku tidur, dia akan kedinginan lagi. Seorang anak berusia 10 tahun, berbicara seperti orang dewasa. Aku menarik kursi dan duduk di sampingnya, suaraku mengecil. Apa pekerjaan ayahmu dulu? Raffi menjawab tanpa mendongak, ayahku insinyur proyek. Beliau bekerja di area pelabuhan Tanjung Priok. Setahun yang lalu, peranca roboh. Beliau meninggal di dalamnya. Semua orang bilang itu kecelakaan, tapi aku dengar orang-orang bilang karena kurangnya material keselamatan. Aku mengepalkan tanganku erat-erat. Tanjung Priok. Aku ingat tempat itu, proyek itu adalah proyek yang Mahendra Group pernah menyumbang modal secara tidak langsung melalui subkontraktor. Lalu ibumu? Aku bertanya. Ibu tiri, Raffi berkata pelan. Namanya Sinta. Setelah ayah meninggal, dia bilang tidak sanggup membesarkan kami berdua, lalu pergi. Dia bilang aku bukan darah dagingnya, jadi tidak ada alasan untuk tinggal. Aku memohon agar dia tidak pergi, tapi dia tertawa, bilang aku hanya hadiah sisa yang ditinggalkan ayahku. Suara anak laki-laki itu tercekat, sementara aku hanya bisa menundukkan kepala. Dalam sekejap itu, aku melihat kembali malam-malam saat aku dan Faisal masih mahasiswa. Kami duduk di atap asrama, minum kopi hitam murah, berbicara tentang masa depan. Arif, Faisal pernah berkata, suatu hari nanti, aku ingin membangun gedung yang orang miskin pun bisa tinggal. Jangan biarkan uang membuat kita lupa alasan kita memulai. Aku mengangguk saat itu. Namun beberapa tahun kemudian, aku sendiri yang mengkhianati idealisme itu. Aku dan Faisal mendirikan perusahaan konstruksi kecil bersama, tetapi ketika ada kesempatan untuk mendapatkan proyek besar, aku memilih jalan pintas. Aku menerima investasi dari konglomerat asing, sebagai gantinya mereka meminta pengurangan biaya keselamatan untuk memaksimalkan keuntungan. Faisal menentang. Dia meninggalkan perusahaan, membawa separuh kehormatanku. Hari dia pergi, aku mengucapkan satu kalimat yang sampai sekarang aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Jika kamu terlalu lemah dengan prinsip-prinsip murahan, maka kamu selamanya hanya akan menjadi pecundang. 2 tahun kemudian, aku mendengar kabar dia meninggal dalam insiden robohnya peranca. Aku pikir itu bukan urusanku, sampai Raffi bercerita. Aku merasa seperti tanah di bawah kakiku baru saja runtuh. Faisal meninggal karena proyek yang Mahendra Group sumbang modalnya. Dan aku, orang yang tidak mengangkat panggilan terakhirnya, aku ingat betul. Malam itu, aku sedang menandatangani kontrak bernilai jutaan dolar. Ponsel bergetar terus-menerus, menampilkan nama Faisal. Aku menekan tombol senyap. Setelah selesai, aku menelepon balik, tetapi di ujung sana terdengar suara orang asing. Maaf, Anda teman Bapak Faisal? Beliau tidak selamat. Aku hidup dengan bayangan itu selama 10 tahun. Aku tenggelam dalam pekerjaan, berusaha melakukan hal baik, menyumbang, mendirikan yayasan amal, tetapi tidak ada yang membuatku merasa diampuni. Dan kini putranya, anak dengan mata persis seperti dia dulu, duduk di depanku, menggenggam erat tangan adiknya, seperti sebuah pengingat. Kamu masih berhutang padaku. Aku berdiri, berjalan keluar ke lorong. Angin dingin berembus, membawa aroma hujan yang masih tersisa. Aku melihat melalui jendela kaca, melihat Raffi sedang membungkuk menyelimuti adiknya. Dia meninggal untuk mempertahankan prinsip, aku berbisik, sementara aku hidup untuk melanggarnya. Malam itu, aku tidak pulang. Aku duduk di lorong rumah sakit hingga pagi.
Suara sepatu perawat terdengar samar, cahaya lampu kuning terpantul di dinding abu-abu. Dalam keheningan rumah sakit, aku mendengar detak jantungku dengan jelas, berat, memberat seperti sebuah hukuman. Sekitar pukul 2 pagi, Raffi terbangun, melihatku masih duduk di sana. Dia bingung, paman belum pulang? Aku menggeleng, paman bisa di sini? Mengapa? Dia bertanya. Karena paman tidak ingin ada orang yang sendirian lagi. Dia menatapku sejenak, lalu berbalik, matanya berkaca-kaca. Aku tahu, kalimat itu tidak hanya untuknya, tetapi juga untuk diriku sendiri. Setelah itu, aku menemui dokter untuk menanyakan prosedur untuk kedua anak itu. Mereka berkata, tidak ada kerabat yang datang menjemput. Menurut aturan, mereka akan dipindahkan ke dinas sosial. Aku terdiam lama. Tidak, aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Ketika aku kembali ke kamar, Raffi sudah tertidur di samping ranjang Iqbal. Anak laki-laki itu kurus, tangannya masih menggenggam erat tangan adiknya. Di bawah cahaya redup, aku melihat jelas kapalan di tangannya, bukti hari-hari berjuang sendiri di tengah kemiskinan. Aku mendekat, menarik selimut perlahan, menyelimuti keduanya. Dan dalam keheningan malam, aku mendengar diriku berkata pelan, suaraku bergetar. Jika ayahmu masih hidup, mungkin dia akan memaafkan saya. Tetapi jika dia sudah tiada, maka saya akan menggantikannya menjadi ayah dari kalian berdua. Kalimat itu keluar dengan alami, tetapi ketika mendengarnya diucapkan oleh diriku sendiri, hatiku tercekat. Sebuah janji baru saja terucap di malam hari, janji yang tidak hanya untuk melindungi kedua anak itu, tetapi juga untuk menebus bagian kemanusiaanku yang hilang. Di luar, hujan turun lagi. Aku mendongak ke langit-langit, melihat cahaya lampu rumah sakit terpantul melalui lapisan air, berkedip-kedip seperti bayangan kenangan. Kenangan tentang aku, tentang Faisal, tentang kesalahan yang tidak bisa ditarik kembali. Namun mungkin, ini adalah kesempatan terakhir yang diberikan hidup kepadaku. Ketika meninggalkan rumah sakit keesokan paginya, aku tidak lagi melihat diriku sebagai seorang pengusaha yang hidup di puncak kejayaan. Aku hanya seorang pria yang berusaha menebus masa lalu. Jika kamu pernah menyakiti seseorang dan tidak bisa mengucapkan kata maaf, kamu akan mengerti bahwa kadang-kadang kesempatan untuk menebus kesalahan tidak datang dalam bentuk pengampunan, tetapi sebagai kehidupan baru yang muncul untuk menguji apakah kamu cukup berani untuk mencintai lagi. Jika kamu di antara pilihan untuk terus hidup dalam ketenangan atau kembali menghadapi masa lalu yang menyakitkan untuk melakukan hal yang benar, apa yang akan kamu pilih? Silakan tinggalkan komentar 1 jika kamu percaya bahwa masa lalu dapat diperbaiki dengan tindakan hari ini, atau 2 jika kamu berpikir ada kesalahan yang seharusnya dikubur selamanya. Ada tempat-tempat yang begitu kita masuki, kita tahu kita tidak punya hak untuk melarikan diri lagi. Aku pernah berpikir aku cukup berani menghadapi laporan atau rapat apapun, tetapi pagi itu, ketika aku menginjakan kaki di kamar sewa tempat Raffi pernah tinggal, aku menyadari tidak ada yang membuat seorang pria berlutut secepat menghadapi masa lalu yang ingin dia lupakan. Area Tambora terletak di pinggiran Jakarta Barat, tempat atap-atap seng tua saling bertumpuk, gang kecil, lembab, bahkan hanya cukup untuk 2 orang berpapasan. Bau apek, bau air limbah, bau kompor minyak, semuanya bercampur menjadi bau khas kemiskinan. Aku berhenti di depan kamar nomor 12, tempat Raffi bilang dia pernah tinggal bersama adiknya. Gembok berkarat, pintu kayu terkelupas. Aku mengulurkan tangan untuk membuka, suara engsel berderit seperti keluhan. Di dalamnya gelap dan dingin. Sebuah tikar tua tergeletak di lantai ubin, di sudut ruangan ada botol susu plastik kosong, di sampingnya ada mangkuk enamel pecah. Bau susu basi menusuk, tajam hingga mencekik tenggorokan. Di dinding yang berjamur ada jejak tangan kecil, coretan pensil yang belum sempurna menulis kata-kata. Iqbal, jangan nangis. Abang di sini. Aku berjalan perlahan, tanganku menyentuh dinding yang lembab itu. Di samping tulisan anak kecil itu ada bingkai foto kecil, sudutnya retak.
Dalam foto itu ada aku dan Faisal saat kami mendirikan perusahaan pertama. Kami berdua berdiri di depan gedung tua, wajah penuh keyakinan masa muda. Di bawah foto itu ada tulisan tangan bergetar dengan pulpen. Sahabat untuk selamanya, Ban Mai Laban. Hatiku tersentak. Aku ingat hari itu aku sendiri yang mengucapkan kalimat ini sebelum berjabat tangan dengan Faisal. Apapun yang terjadi, aku tetap menganggapmu teman. Namun hanya beberapa tahun kemudian, aku membiarkannya dalam bahaya. Aku duduk di lantai ubin yang dingin, punggung bersandar di dinding. Keheningan ruangan tua itu membuat suara hujan di luar seolah bergema hingga ke hati. Faisal, jika hari itu aku tidak menandatangani kontrak itu, mungkin sekarang kamu masih hidup, dan putramu tidak harus mengalami keadaan ini. Kata-kata itu keluar, pahit tercekat. Aku menundukkan kepala, rasa bersalah memuncak seperti gelombang. Suara wanita serak terdengar di belakangku. Pak, Bapak mencari siapa? Aku berbalik. Itu adalah ibu pemilik rumah sewa, perawakan kurus, rambut beruban, mata sayu namun masih ramah. Saya teman lama Faisal Rahman, jawabku. Saya datang untuk melihat kamar dia. Dia mengangguk, menghela napas. Anak itu, Raffi, sangat baik. Dia meminta izin padaku untuk menahan listrik beberapa malam lagi, katanya untuk menghangatkan adiknya. Aku kasihan, jadi aku biarkan berhutang. Beberapa minggu yang lalu, aku melihat dia semakin kurus, tapi masih tersenyum, masih berkata, adikku baik-baik saja. Tapi pagi itu, aku dengar tetangga bilang dia menggendong adiknya pergi di tengah hujan. Aku pikir mungkin dia mencari rumah sakit. Aku tidak menyangka. Dia terdiam, matanya berkaca-kaca. Apakah ibu tahu siapa kerabat mereka yang tersisa? Dia menggeleng. Tidak ada yang datang ke sini. Setelah ayahnya meninggal, wanita bernama Sinta itu juga menghilang. Anak itu hidup dari kebaikan tetangga, kadang dia minta beras, minta susu. Pernah aku lihat dia menggunakan air dingin untuk membuat susu. Aku tanya, kenapa tidak direbus? Dia tertawa. Aku takut gasnya habis, tidak bisa lagi menghangatkan adik. Aku berdiri terpaku. Bayangan anak laki-laki Raffi di rumah sakit, tangan bengkak, mata yang keras, kini menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Seorang anak berusia 10 tahun telah mengerti apa itu pengorbanan. Aku berjalan ke meja kayu, tempat ada buku catatan kecil. Di dalamnya, halaman-halaman kertas terkena tinta, ada tulisan tangan yang belum sempurna. Kalau besok aku besar, aku mau jadi insinyur seperti ayah. Aku akan membangun rumah besar yang atapnya tidak bocor, ada dapur, ada gas. Iqbal tidak akan kedinginan lagi. Aku tersenyum tipis dalam air mata. Itu adalah mimpi paling sederhana yang pernah aku dengar dalam hidupku. Mimpi yang dipegang erat oleh anak miskin seperti harta karun. Memegang buku catatan di tangan, aku melihat sekeliling ruangan untuk terakhir kalinya. Dinding berjamur, atap bocor, cahaya redup dari satu-satunya jendela kecil menyinari bingkai foto tua. Aku memotretnya, menyimpannya di ponsel. Bukan untuk menyimpan kenangan, tetapi untuk mengingatkan diriku sendiri bahwa aku pernah kehilangan seseorang dan tidak akan kehilangan siapapun lagi. Dalam perjalanan keluar, aku bertemu lagi dengan ibu pemilik sewa. Dia menyelipkan sebuah amplop yang sudah menguning ke tanganku. Ini Raffi minta saya simpan. Dia bilang kalau ada orang yang bertanya tentang ayahnya, tolong berikan. Di dalam amplop itu ada beberapa dokumen. Salinan akta kematian Faisal, polis asuransi proyek, dan catatan yang ditulis tergesa-gesa. Jika aku tidak selamat, maafkan aku, Arif. Aku tidak menyimpan dendam. Hiduplah dengan baik. Aku berdiri terdiam. Tulisan tangan yang bergetar itu seperti menembus langsung ke dadaku. Faisal, kamu sudah memaafkanku sebelum meninggal, sementara aku harus menghabiskan separuh hidupku untuk belajar memaafkan diriku sendiri. Aku melangkah keluar dari area sewa. Hujan baru saja reda, tetapi langit Jakarta masih diselimuti warna abu-abu yang berat. Di bawah kaki, genangan air memantulkan cahaya lampu jalan yang redup, seperti tatapan takdir, dingin namun sabar.
Di dalam mobil, aku membuka ponsel melihat lagi foto Raffi bersama adiknya di rumah sakit. Anak laki-laki itu tersenyum lembut, sementara aku, di kaca spion, melihat wajahku terlihat menua secara aneh. Mungkin itu adalah harga yang harus dibayar oleh seseorang yang menyimpan terlalu banyak penyesalan di dalam dirinya. Aku menelepon sekretarisku. Siapkan berkas hukum tentang penjaminan anak di bawah umur. Saya ingin mengambil tanggung jawab sementara untuk kedua anak itu. Di ujung telepon terdiam beberapa detik, lalu menjawab, "Baik Bapak, akan saya urus segera." Aku menutup telepon, memejamkan mata, dan menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, aku merasakan jantungku punya alasan untuk berdetak lebih lambat, untuk mendengarkan, untuk mencintai. Jika kamu pernah menonton cerita tentang takdir, pertemuan di mana orang bertemu lagi setelah terpisah selama 1 dekade, mungkin kamu mengerti perasaanku saat ini. Jika kamu belum percaya bahwa hal-hal ajaib bisa muncul saat kita tersesat, carilah cerita-cerita lain di kanalku. Untuk melihat bahwa setiap pertemuan dalam hidup membawa makna yang tidak bisa kita duga sebelumnya. Aku menyetir mobil menembus jalan sempit yang dulunya adalah rumah Raffi. Melalui kaca mobil, aku melihat anak-anak bermain di tengah hujan, tertawa riang dalam kepolosan yang belum pernah dimiliki Raffi. Aku bertanya pada diri sendiri, mungkin justru keyakinan sederhana dari anak-anak itulah yang sudah lama hilang dari orang dewasa sepertiku. Ketika sampai di rumah sakit, hari sudah gelap. Aku masuk ke kamar, melihat Raffi tertidur pulas di samping ranjang adiknya. Dia masih menggenggam erat tangan Iqbal, mulutnya memanggil pelan. "Jangan takut, Dek. Abang di sini." Aku berdiri terdiam sejenak, lalu perlahan menarik selimut menutupi keduanya. Di kepala ranjang, cahaya lampu kuning menyinari wajah Raffi. Untuk pertama kalinya, aku melihat dengan jelas bekas luka kecil di pergelangan tangannya. Bekas luka lama, tipis, namun dalam. Aku menyentuhnya perlahan, hatiku tersentak. Hidup sudah terlalu kejam padamu, Raffi. Tapi mulai hari ini, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Aku duduk di sampingnya, menjaga kedua kakak beradik itu tidur, lalu melihat keluar jendela. Jakarta malam ini tidak lagi hujan, hanya ada lampu-lampu kuning yang memanjang di permukaan jalan yang basah. Aku tahu, keputusanku akan mengubah segalanya. Dan mungkin, itu juga cara takdir ingin aku melunasi hutang yang ada. Orang sering berpikir seorang CEO sepertiku yang bisa memimpin ribuan karyawan, menandatangani kontrak ratusan miliar, pasti juga bisa mengelola 2 anak kecil. Tapi, aku salah. Dunia bisnis mengajariku cara mengambil keputusan, sementara mereka mengajariku cara mendengarkan. Dan di antara kedua hal itu, aku baru mengerti. Menjadi seorang ayah jauh lebih sulit daripada menjadi seorang pemimpin. 3 minggu setelah meninggalkan area sewa lama di Tambora, aku secara resmi menjemput Raffi dan Iqbal pulang ke rumah. Villa di kawasan Menteng yang tadinya sunyi dan dingin, kini bergema dengan suara anak-anak. Meskipun begitu, aku tidak bisa melupakan tatapan Raffi saat melangkah masuk. Dia berdiri kaku, kedua tangan memeluk erat Iqbal, seolah takut jika dilepaskan, semuanya akan hilang. "Raffi, ini kamarmu," kataku, mendorong pintu kamar kecil di teras, tempat aku telah menata ulang semuanya. Ranjang baru, spray putih, meja belajar kecil, beberapa mainan kayu. Dia melihat sekeliling, tidak melangkah masuk, hanya berdiri di ambang pintu. "Kasur ini terlalu empuk," katanya pelan. "Nanti kotor kalau selalu aku tiduran." Aku tertawa kecil. Rumah ini tidak takut kotor. Dia hanya takut kehilangan suara tawa. Raffi sedikit menundukkan kepala. Jawabanku membuatnya bingung. Mungkin dalam dunianya tidak ada rumah yang takut kehilangan suara tawa. Malam pertama, aku tidak bisa tidur. Dari kamar sebelah, terdengar suara tangisan Iqbal yang samar. Aku dengan kikuk menggendong bayi itu, membuat susu seperti yang diinstruksikan perawat, tetapi tanganku gemetar sampai susu tumpah setengah botol. Raffi terbangun, berlari mendekat. "Paman harus begini." Dia mengarahkan, dengan suara sangat serius,
harus dikocok rata, lalu dicoba dulu setetes di tangan. Kalau terlalu panas, nanti dia menolak menyusu. Aku melihat anak 10 tahun itu seperti ayah kecil, tegas sekaligus penuh perhatian. Aku tersenyum, menyerahkan botol susu padanya. Terima kasih, guru kecil. Raffi menatapku, lalu dengan malu-malu tertawa. Itu adalah pertama kalinya aku melihatnya tertawa tulus. Hari-hari berikutnya, rumah berubah sedikit demi sedikit. Suara tangisan Iqbal menjadi suara yang akrab di dapur setiap pagi. Raffi membantuku menyiapkan botol susu, belajar cara menyalakan mesin cuci, membersihkan meja. Sementara aku, yang dulunya hanya tahu tentang rapat dan kontrak, kini belajar cara menjadi ayah. Aku pernah tidak mengerti apa itu ikatan keluarga. Orang tuaku meninggal sejak aku kecil, aku tumbuh di panti asuhan, lalu mengerahkan semua upaya agar tidak miskin lagi. Aku pikir kesuksesan adalah tujuan akhir, tetapi ketika melihat Raffi menidurkan adiknya dengan nyanyian pelan, aku baru menyadari, kesuksesan tidak cukup untuk mengisi ruangan-ruangan kosong di hati manusia. Suatu malam, ketika aku sedang membaca email, Raffi mendekat, ragu-ragu bertanya, "Ayah Arif, jika ayahku masih hidup, menurut ayah, apa yang akan dia katakan padaku?" Aku melipat laptop, Pertanyaan itu seperti pisau yang menyentuh luka lama. Aku terdiam lama, lalu menatap lurus ke matanya. Dia akan berterima kasih padamu, Raffi. Berterima kasih karena kamu telah menepati janji untuknya. Melindungi orang yang paling dia sayangi. Raffi menunduk, bahu kecilnya sedikit bergetar. Aku tahu dia berusaha menahan air mata. Ayah pikir, ayahmu sangat bangga padamu. Aku mengucapkan kalimat itu tidak hanya untuk menghibur. Aku sungguh percaya. Dalam mata Raffi, aku melihat keberanian, kejujuran, dan kemurahan hati. Hal-hal yang pernah hilang dariku. Sejak hari itu, Raffi mulai memanggilku dengan sebutan yang berbeda, bukan lagi Paman Arif, melainkan Ayah Arif. Kedengarannya kecil, tetapi bagiku itu adalah momen terbesar dalam hidupku. Seorang anak yang pernah tidak lagi percaya pada siapapun, kini berani memanggilku ayah. Pagi hari ketika aku meninggalkan rumah untuk bekerja, Raffi sering berlari menyusul, memanggil, "Ayah, jangan lupa sarapan ya." Kalimat sederhana, tetapi setiap kali mendengarnya, aku merasa hatiku menghangat. Namun, aku tidak menyangka bahwa perubahan itulah yang akan menjadi pusat perhatian seluruh kota. Suatu sore, sekretarisku masuk ke ruang kerja meletakkan koran di meja. Di halaman depan, CEO Mahendra, pria yang menyelamatkan 2 anak yatim piatu di tengah hujan Jakarta. Disertai dengan foto aku menggendong Iqbal, dan Raffi menatapku sambil tersenyum. Berita menyebar lebih cepat dari yang aku duga. Media sosial dipenuhi komentar. Orang baik di zaman yang dingin. Kisah inspiratif seperti keajaiban. Tetapi aku tahu ketika cahaya menyinari, kegelapan juga akan mengikuti. Aku khawatir, bukan karena ketenaran, tetapi karena kedua anak itu. Media bisa memuji hari ini, tetapi besok, mereka bisa mengubah mereka menjadi topik sensasional jika mau. Aku berpesan kepada staf, tidak ada yang boleh membocorkan alamat rumah, jangan biarkan pers mendekati Raffi. Meskipun begitu, sebagian diriku mengerti, ketenangan tidak akan bertahan lama. Malam itu ketika Raffi tidur, aku duduk di ruang tamu, melihat foto Faisal di dinding. Aku berkata pelan, "Kamu lihat Faisal, putramu sangat kuat, kamu bisa tenang sekarang." Aku tersenyum, tetapi hatiku masih belum damai. Ada sesuatu yang samar seperti firasat sedang mendekat. Angin dingin di teras, suara mobil berhenti terlalu lama di depan gerbang. Keesokan paginya, Raffi memamerkan gambar yang dibuatnya di sekolah. Dia menggambar sebuah rumah kecil dengan 3 orang. Aku, dia, dan Iqbal. Di bawahnya ada tulisan tangan yang belum sempurna, keluarga baru. Aku bertanya, "Mengapa kamu menulis begini?" Dia menjawab, "Karena sekarang kita sudah jadi keluarga, Ayah." Aku tertawa, tetapi dalam hati muncul perasaan haru dan takut. Seorang anak yang pernah ditinggalkan kini berani percaya pada kata keluarga.
Apakah aku cukup kuat untuk mempertahankan keyakinan itu? Hari berlalu dengan damai, sampai teleponku berdering. Itu suara sekretaris. Bapak, ada seorang wanita baru saja muncul di gerbang perusahaan. Dia bilang, dia kerabat kedua anak itu. Aku tersentak. Siapa namanya? Dia bilang namanya Sinta. Cangkir kopi di tanganku bergetar. Cairan itu tumpah ke meja, melebar seperti noda darah coklat. Nama itu Sinta, seperti pisau yang menyentuh kenangan. Wanita yang pernah meninggalkan kedua anak itu di tengah musim hujan, kini kembali. Untuk alasan apa? Aku belum tahu, tetapi firasatku mengatakan, itu bukan karena kasih sayang. Aku berdiri melangkah ke jendela. Di luar sana, Jakarta masih ramai, biasa seperti hari-hari lainnya, tetapi aku tahu kehidupan kami tidak akan damai lagi. Aku melangkah keluar. Gerbang besi terbuka perlahan. Sinta berdiri di sana, dalam gaun merah tua, riasan tebal, bau parfum yang menyengat menutupi aroma bunga Kamboja di halaman. Dia tersenyum, senyum yang bercampur antara manis dan kepalsuan. Pak Arif, akhirnya saya menemukan Anda. Saya tidak berpikir kita punya apapun untuk dibicarakan, jawabku, dengan suara tenang. Sinta melihat sekeliling taman, matanya memancarkan kejutan bercampur ketamakan. Anda hidup dengan baik. Saya senang kedua anak itu ada di sini. Saya hanya ingin bertemu mereka, sebentar saja. Bertemu? Aku sedikit mengangkat alis. Setelah lebih dari setahun pergi tanpa kabar, sekarang Anda ingin bertemu? Dia meneteskan air mata, suaranya tercekat. Saya salah, Pak. Saya lelah, miskin, saya panik, makanya saya pergi. Tapi sekarang saya sudah berubah. Saya bisa merawat mereka lagi. Saya ibu mereka. Aku terdiam sejenak. Jika aku belum pernah bertemu Raffi, mungkin aku akan percaya. Tetapi aku telah melihat luka di tangan anak itu. Melihat cara Raffi gemetar setiap kali seseorang menyebut wanita ini. Anda ingin bertemu mereka? Kataku, boleh. Tapi bersiaplah untuk mendengar kebenaran. Aku memberi isyarat kepada satpam untuk membuka gerbang. Di dalam, Raffi sedang mengajari adiknya merangkak. Ketika melihat bayangan wanita itu, dia terdiam kaku, wajahnya pucat. Raffi, panggilku pelan, ini Ibu Sinta. Dia bilang ingin bertemu denganmu. Anak laki-laki itu mundur selangkah, menggenggam erat tangan Iqbal. Dia, bukan ibuku. Sinta mengatupkan bibir, pura-pura terharu, maju mendekat. Raffi, kamu tidak mengenali ibu? Ibu sangat merindukanmu. Bohong. Raffi berteriak, ibu meninggalkan kami di tengah malam. Ibu bilang tidak ingin melihat kami lagi. Ruangan menjadi sunyi. Suara Iqbal yang menggumam di pelukan Raffi terdengar seperti isak tangis. Aku meletakkan tangan di bahunya, berkata perlahan, Raffi, tenang. Biarkan ayah bicara dengan nyonya ini. Aku menoleh ke Sinta. Saya tidak tahu mengapa Anda kembali. Tetapi saya tahu pasti. Anda tidak pernah mencari anak ini selama ini. Saya punya semua dokumen. Surat konfirmasi dari pemerintah Tambora, surat pernyataan pelepasan hak asuh dengan tanda tangan Anda, dan uang asuransi kematian yang Anda terima setelah Faisal meninggal. Senyum Sinta menghilang. Dia kaku, lalu berusaha menenangkan diri. Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Saya hanya ingin anak saya. Saya ibu kandung, saya punya hak. Anda pernah punya. Jawabku, suaraku tenang, tapi Anda telah membuang hak itu dengan tangan Anda sendiri. Aku membuka tas dokumen, meletakkan salinan surat pelepasan hak asuh di depan wajahnya. Anda menandatangani di sini tanggal 18 Maret tahun lalu. Dia melihat surat itu, wajahnya berubah warna. Saya dipaksa menandatangani. Saya tidak mengerti. Tidak mengerti? Atau Anda terlalu mengerti? Aku memotong. Setelah menerima uang asuransi, Anda menghilang. Sekarang, ketika melihat kedua anak itu muncul di koran bersama saya, Anda kembali mengatakan bahwa Anda menyesal. Sinta mencengkeram tasnya erat-erat, matanya memancarkan kemarahan. Anda pikir Anda siapa berani bicara seperti itu? Anda bukan ayah mereka.
Aku berdiri, suaraku merendah. Benar, saya tidak melahirkan mereka. Tetapi saya adalah orang yang berada di sana ketika tidak ada siapapun yang tersisa. Dia adalah orang yang menyelamatkan mereka dari kematian, orang yang menidurkan mereka, dan satu-satunya orang yang menganggap mereka darah daging. Sedangkan Anda hanyalah orang yang memilih untuk pergi. Sinta mencibir, menarik setumpuk kertas dari tasnya. Saya akan menuntut. Saya akan mengambil kembali hak asuh. Anda pikir Anda punya uang bisa mempertahankan anak saya selamanya? Aku menatapnya dengan tenang. Cobalah. Tepat saat itu, pengacara Pramudia yang telah aku undang sejak pagi masuk. Dia meletakkan setumpuk berkas tebal di depan Sinta. Ibu Sinta, katanya, dengan suara lembut, kami punya bukti Anda pernah menandatangani surat pelepasan hak asuh, menerima uang asuransi, dan pergi tanpa pemberitahuan. Menurut hukum, ini adalah tindakan penelantaran anak di bawah umur. Jika Anda terus memberikan tekanan atau memeras Bapak Arif, kami terpaksa harus mengajukan tuntutan hukum. Wajah Sinta pucat. Dia mundur selangkah, suaranya hilang sama sekali. Saya hanya ingin bertemu mereka, itu saja. Pengacara menatap lurus. Bertemu, boleh. Tapi tidak diizinkan membawa mereka pergi, tidak diizinkan menuntut uang, dan tidak diizinkan melakukan kontak jika kedua anak itu menolak. Anda mengerti? Dia tidak menjawab. Ruangan terasa berat, hanya ada suara angin di teras yang bertiup. Raffi masih berdiri di sampingku, diam. Anak itu gemetar, lalu tiba-tiba berteriak, "Pergi, jangan kembali lagi. Ibu tidak menyayangi kami." Sinta terkejut. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika bertemu dengan tatapanku, dia terdiam. Anda sebaiknya pergi dari sini, kataku pelan. Bukan karena saya membenci Anda, tetapi karena kedua anak ini perlu ketenangan. Dia berbalik, melangkah keluar dari pintu, tetapi sebelum meninggalkan halaman, dia menoleh ke belakang, matanya penuh kebencian. Anda akan menyesal, Arif Mahendra. Anda telah merebut anak saya, dan saya akan mengambilnya kembali. Gerbang tertutup rapat. Suara itu seperti tanda akhir dari satu babak kehidupan lama. Aku melihat ke bawah, melihat Raffi masih berdiri di sana, wajahnya putih pucat. Dia mendongak, suaranya bergetar. "Ayah, apakah dia akan kembali?" Aku membungkuk, meletakkan tangan di bahunya, berkata pelan, "Mungkin. Tapi kali ini, ayah akan ada di sini. Ayah tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi." Raffi menatapku, lalu tiba-tiba memelukku erat-erat, menangis terseduh-seduh. Aku takut suatu hari ayah juga akan pergi seperti dia. Aku memeluknya erat, berbisik, "Tidak, Raffi, ayah tidak akan pergi. Ayah pernah melewatkan seorang sahabat, tapi ayah tidak akan meninggalkanmu." Anak itu menangis dalam pelukanku, isak tangisnya pecah seolah meluapkan semua tahun-tahun ketakutan. Aku mengerti, dia tidak hanya menangisi ketakutan hari ini, tetapi juga malam-malam panjang yang sunyi, untuk saat-saat harus memeluk adiknya di tengah dingin tanpa ada yang melindungi. Di luar, hujan mulai turun. Jakarta tenggelam dalam tirai air tipis, dan aku menyadari ada tetesan hujan yang tidak membuat kita dingin, tetapi membantu membersihkan hal-hal lama di hati. Malam itu, ketika semuanya hening, aku melihat ke taman, melihat bayangan Sinta menghilang di luar gerbang dalam imajinasi. Aku tahu, dia belum benar-benar menghilang. Orang seperti dia, ketika ditolak, mereka akan kembali dengan cara lain, dan kali berikutnya mungkin dia tidak akan datang sendirian. Ada janji-janji yang diucapkan orang hanya sekali seumur hidup, tetapi harus dipertahankan seumur hidup. Dan pagi itu, di tengah kuburan di pinggiran Jakarta, aku mengerti bahwa ada janji yang terlahir bukan untuk diucapkan kepada orang yang telah meninggal, tetapi untuk mengingatkan orang yang masih hidup untuk terus melangkah. Hujan rintik-rintik turun. Aku menghentikan mobil di depan gerbang besi tua, tempat papan kecil bertuliskan Pemakaman Umum Tanjung Barat, kuburan tempat Faisal Rahman beristirahat. Raffi duduk di kursi belakang, memeluk erat seikat bunga putih hingga kelopaknya hampir remuk.
Iqbal tidur di pelukanku, napasnya sangat kecil, damai. "Ayah, di mana tempat ayahku?" tanya Raffi, suaranya sedikit bergetar. Aku menunjuk ke ujung jalan batu bata yang basah. Di sana, di bawah pohon sala. "Ayahmu suka keteduhan, jadi orang memilih tempat itu." Kami berjalan dalam keheningan. Setiap langkah berbunyi di atas kerikil basah terdengar seperti suara masa lalu yang memanggil. Aku pernah melarikan diri dari tempat ini selama 10 tahun. Penyesalan adalah sesuatu yang aku kurung di dalam hati, berpikir bahwa jika aku cukup sibuk, cukup sukses, itu akan hilang. Tapi tidak. Itu hanya menunggu sampai hari aku punya cukup keberanian untuk kembali. Ketika sampai di sana, Raffi tersentak. Di depan kami ada sebuah nisan batu sederhana, tertutup lumut hijau. Di nisan hanya terukir singkat, Faisal Rahman, 1985-2021. Di bawahnya, tulisan kecil dalam bahasa Indonesia, seorang ayah dan sahabat yang setia. Aku membungkuk, meletakkan tangan di nisan. Air hujan meresap ke kulit, dingin hingga ke tulang. Raffi meletakkan seikat bunga putih di samping nisan, lalu duduk, berkata pelan, "Ayah, teman ayah sudah menepati janji. Aku punya keluarga sekarang. Aku tidak takut malam lagi." Suaranya bergetar, tetapi jelas, seolah takut orang yang berbaring di bawah makam tidak mendengar. Aku menelan ludah, lalu berkata pelan, "Faisal, aku tidak bisa menyelamatkanmu, tapi aku akan melindungi anakmu seumur hidupku. Aku janji." Angin berembus, menerbangkan beberapa kelopak bunga putih. Aku tidak tahu apakah itu kebetulan atau jawaban dari suatu tempat yang jauh. Raffi mendongak, menatapku. "Ayah, apakah ayah pernah marah pada ayahku?" Aku menggeleng pelan. Tidak, hanya marah pada diriku sendiri, karena aku tidak mengangkat panggilan terakhirnya. Anak laki-laki itu terdiam, lalu tiba-tiba berkata, "Ayah tahu, setiap kali aku merindukan ayah kandung, aku sering memejamkan mata membayangkan." Beliau tersenyum. Tapi sekarang, ketika aku memikirkan ayah Faisal, aku juga membayangkan hal yang sama. Aku tersenyum, tidak bisa menahan air mata. "Itu sudah cukup, Raffi. Mungkin ayahmu juga tersenyum melihatmu seberani ini." Kami duduk di samping makam cukup lama. Raffi dengan hati-hati mengambil selembar kertas kecil dari saku baju, melipatnya rapi. Dia meletakkannya di depan nisan batu, berkata, "Aku menulis surat untuk ayahku, tapi aku tidak bisa membacanya semua. Aku menulis, 'Ayah, aku tidak kedinginan lagi. Ada orang yang menyelimutiku setiap malam.'" Aku berbalik, takut dia melihat mataku yang merah. Anak itu tidak tahu bahwa justru aku yang diselimuti oleh kehadiran mereka. Aku menghabiskan seluruh hidupku untuk meraih kesuksesan, tetapi hanya ketika ada kedua anak ini, aku baru benar-benar menyentuh makna kehidupan. Dalam perjalanan pulang, hujan masih turun perlahan, butiran kecil seolah melukis garis-garis air yang kabur di kaca jendela. Raffi duduk diam, Iqbal tidur nyenyak dalam pelukanku. Aku bertanya pelan, "Raffi, apakah kamu masih marah pada wanita itu?" Dia menggeleng, "Tidak, ayah. Aku hanya merasa kasihan. Dia punya segalanya, tapi tidak tahu cara mempertahankannya. Sedangkan aku tidak punya apa-apa, tapi dipilih ayah untuk tetap tinggal." Kalimat sederhana itu membuatku seolah tercekik. Dipilih untuk tetap tinggal, mungkin itulah definisi cinta yang paling sederhana yang pernah aku dengar. Malam hari, Jakarta menyala. Rumah terasa hangat, damai setelah badai. Aku membuat susu untuk Iqbal, sementara Raffi duduk di balkon, menopang dagu melihat ke langit. Hujan rintik-rintik turun, memantulkan cahaya lampu kuning yang lembut. Aku mendekat, merangkul bahunya. "Kenapa belum tidur?" Anak itu menoleh, tersenyum. Aku hanya mendengarkan hujan. Terdengar seperti malam itu ketika aku bertemu ayah pertama kali. Aku terdiam. Kenangan itu muncul sejelas kemarin. Hujan yang ganas, anak kecil yang gemetar memeluk adiknya. Sementara aku
Pria dingin yang tidak tahu bahwa dia akan diselamatkan. Raffi menatapku, bertanya, "Ayah, sekarang rumah kita tidak akan pernah dingin lagi, kan?" Aku membungkuk, mengusap rambutnya yang kusut. "Tidak, Nak. Sejak hari kita bertemu di tengah hujan, rumah ini sudah memiliki kehangatan." Dia tersenyum. Senyum yang tulus, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kewaspadaan. Aku mencium keningnya perlahan. Iqbal dalam pelukanku bergerak sedikit, lalu tidur lagi, bibirnya tersenyum tanpa sadar. Malam itu, ketika kedua anak itu sudah tidur, aku masuk ke kamar Raffi untuk memeriksa. Cahaya lampu tidur berwarna kuning terpantul di dinding, tempat foto aku dan Faisal digantung dengan hati-hati. Di bawah foto itu ada selembar kertas ditempel dengan tulisan tangan Raffi. Keluarga adalah tempat di mana seseorang memilih untuk tetap tinggal bersamaku. Aku menyentuh tulisan itu dengan lembut. Sederhana, tetapi berisi seluruh perjalanan panjang dari 3 orang yang pernah kesepian. Aku berbisik pelan, "Terima kasih, Nak, karena telah mengizinkan ayah untuk tetap tinggal." Hampir pagi. Aku membuka jendela, melihat keluar. Hujan sudah reda, sinar matahari pertama Jakarta menyusup melalui pepohonan, menyinari kamar kecil, yang kini aku tidak lagi sendirian. Aku teringat Faisal. Aku membayangkan dia berdiri di suatu tempat di teras, tersenyum. Mungkin dia telah memaafkanku. Mungkin di dunia ini dia masih mengawasi kedua putranya dan teman lamanya. Aku mendongak, berkata pelan seperti sebuah doa, "Beristirahatlah dengan tenang, Faisal. Aku telah menepati janji." Ketika aku berbalik, Raffi masih tidur nyenyak, tangannya tanpa sadar menggenggam tangan adiknya. Aku menarik selimut menutupi, lalu duduk di kursi di samping ranjang, menatap dalam diam. Perasaan damai itu, yang selama bertahun-tahun aku cari dalam ketenaran, ternyata ada di sini, dalam napas teratur dari 2 anak yatim piatu. Di luar, Jakarta bersinar terang. Sinar matahari menembus kaca jendela, menyentuh wajah Raffi, membuatnya tersenyum tipis dalam mimpinya. Aku mengerti, semuanya belum benar-benar berakhir. Sinta mungkin akan kembali, dunia mungkin masih kejam. Tetapi kali ini, aku tidak takut lagi. Karena sekarang, aku tahu, cinta bukanlah sesuatu yang ditemukan orang dalam keberuntungan, tetapi sesuatu yang dipilih orang untuk dipertahankan. Bahkan ketika harus melewati hujan yang paling dingin.